Awal mula saya ingin masuk ke jurusan MSP di UTM ini, pertama-tama pada saat saya lewat jalur UTBK. Tapi bukan asal memilih jurusan ya, karena kan banyak nih, ya nggak semua sih, tapi dari teman-teman itu katanya aku salah jurusan. Dan di situ saat saya terpuruknya dan ya bisa dibilang gagalnya malah mau putus kuliah, dan saya sering juga banyak mengalami problem kegagalan. Tetapi saya jadikan suatu kegagalan itu adalah kunci di mana saya bisa lebih baik ke depannya. Pantang menyerah banget berarti ya, sebagai seorang mahasiswa. Iya. Di organisasi mahasiswa ini kita saling menguatkan satu sama lain. Kalau dan itu sudah pasti terjadi di semua orang. Walaupun tanpa mereka sadar itu, mereka pasti ada satu titik di mana mereka itu contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Himasura, podcastnya anak perairan. Dalam kesempatan acara kali ini, podcast kali ini, perkenalkan saya Maulana Habib dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Trunojoyo Madura. Saya dari angkatan 2022. Saya sebagai host di sini di podcast Himasura ini, dan tentunya untuk pembahasan kali ini saya akan membahas dan tentunya mengundang tamu yang cukup menarik dan cukup fenomenal, yaitu tamunya adalah Mas Sahrul, sesosok Bupati Himasura periode 2023. Mungkin dari teman-teman semua udah ada yang kenal, dan mungkin banyak juga ada yang belum mengenal siapa sih sosok Mas Sahrul ini, yang tentunya bakalan jadi narasumber pada podcast kali ini, teman-teman. Halo Mas Sahrul. Halo. Ini Mas Sahrul selaku Bupati Himasura ini. Gimana Mas Sahrul? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mas Sahrul ini kan sudah semester berapa kalau angkatan 2021 ini? Oh, kalau saya sih sekarang masih semester 5. Semester 5 ya Mas? Iya. Semester 5 itu kalau dibilang katanya anak-anak mahasiswa gimana semester berat-beratnya ya katanya ya. Dibilang mahasiswa baru udah nggak baru, dibilang mahasiswa lama ya juga belum lama gitu Mas Sahrul. Iya, jadi semester 5 itu udah fase-fase di mana ya biasalah namanya mahasiswa, fase di mana dia bingung menentukan mau lanjut kuliah apa tidak. Mau lanjut capek, gak lanjut ya sayang, udah semester 5. Iya Mas Sahrul. Ya sih, memang sih kayak, tapi bagaimanapun itu juga kan kita juga udah ada niat untuk kuliah di sini. Gimana sih caranya kita untuk tetap optimis aja sih, menurut saya seperti itu Mas Sahrul. Ya, jadi gini Mas Sahrul, awal mula nih kan Mas Sahrul kan sudah semester 5 juga, dan juga sudah menjadi Bupati Himasura nih tahun 2023. Ya, saya mau tanya Mas Sahrul, awal mula banget Mas Sahrul ini kok bisa kepikiran untuk masuk? Alasannya itu seperti apa Mas Sahrul? Mungkin ada cerita-cerita khusus atau alasan-alasan khusus Mas Sahrul untuk daftar ke Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan ini? Terima kasih. Jadi awal mula saya ingin masuk ke jurusan MSP di UTM ini, pertama-tama pada saat saya lewat jalur UTBK. Nah, di situ kan saya ingin belajar terkait budaya. Nah, setelah saya telusuri di sekitar saya, yang saya tahu itu cuma ada di jurusan MSP itu cuma ada di UNER sama UB. Nah, saya ingin yang masuk jurusan MSP yang di luar pulau. Nah, kebetulan saya menemukan Pulau Madura ini, khususnya di kampus Universitas Trunojoyo Madura ada jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Nah, jadi saya tertarik untuk mencoba sesuatu hal yang baru dan juga mencoba sesuatu di luar pulau Jawa ini, khususnya di Pulau Madura ini. Bagaimana sih berkehidupan di
luar daerah itu, di luar pulau itu rasanya gimana. Terus di sini saya juga ingin berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai suku, ras dan budaya, dan dari luar pulau. Yang pasti saya ingin mencari pengalaman di perairan, karena pada dasarnya eh, lahan di Indonesia ini seiring berjalannya waktu itu semakin habis, digerus oleh perkembangan zaman. Jadi saya ingin mempelajari manajemen sumber daya perairan ini agar saya bisa memanfaatkan manajemen sumber daya perairan secara berkelanjutan sehingga bisa dirasakan oleh anak cucu kita nanti. Itu sih. Oke. Berarti kalau saya tangkap ya nih, dari alasan Mas Harul ini cukup kompleks ya ternyata ya. Memang bisa dibilang udah ada rencana dari awal untuk masuk ke prodi manajemen sumber daya perairan yang ada di UTM ini ya. Jadi bukan asal memilih jurusannya, karena kan ya banyak nih, ya nggak semua sih, tapi dari teman-teman itu katanya aku salah jurusan. Tapi ternyata Mas Harul ini enggak. Ternyata Mas Harul ini udah ada niatan gitu ya. Dari lubuk hati yang paling dalam Mas Harul. Aduh, hebat berarti Mas Harul ini ternyata. Oke Mas Harul. Terus mau tanya lagi Mas Harul. Kan Mas Harul udah semester 5 ya. Jadinya kan udah hampir 2 tahun. 2 atau 3 tahun. 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun lah kuliah di manajemen sumber daya perairan ini. Ada nggak Mas Harul kayak sesuatu yang apa ya, bisa dibilang struggling lah gitu, bahkan hal-hal yang nggak pernah Mas Harul ekspektasi sebelumnya, nggak pernah dibayangkan oleh Mas Harul sebelumnya, kok tiba-tiba bisa kejadian sekarang gitu Mas, kira-kira? Yang pasti sih untuk hal-hal yang tidak terduga itu pasti banyak terjadi, khususnya di pelajaran ataupun pelajaran terkait pelajaran kehidupan ataupun pelajaran materi terkait manajemen sumber daya perairan. Kalau menurut saya sih di dunia perkuliahan ini pelajaran yang paling penting itu bagaimana cara kita menyelesaikan masalah. Jadi menurut saya di perkuliahan hal yang paling penting untuk dilakukan adalah bagaimana cara kita bertahan di dunia luar, khususnya nanti setelah kita lulus. Jadi ilmu-ilmu yang dapat di kuliah itu hanya sebagian kecil masuk. Jadi nanti untuk pengembangan lebih lanjut itu setelah kita lulus kuliah. Jadi menurut saya ijazah itu hanya mengantarkan kita kepada pintu masuk lowongan pekerjaan ataupun perusahaan, tetapi pengalaman dan cara bertahan kita selama berada di pekerjaan itu adalah hal yang paling utama. Kan kita tidak mungkin kan kalau kita sudah diterima di perusahaan yang besar, tetapi seiring berjalannya waktu kita tidak nyaman, ya otomatis kita akan diundurkan ataupun dipecat dari perusahaan itu. Jadi hal yang saya dapat di dunia perkuliahan ini adalah di sini saya banyak diajarkan terkait bagaimana sih cara berkomunikasi dengan orang-orang baru, orang-orang di luar pulau, orang yang beda ras, beda agama, beda suku, dan menghadapi orang-orang yang beda pemikiran, beda sifat, dan hal yang tidak terduga lainnya. Dan saya sering juga banyak mengalami problem kegagalan, tetapi saya jadikan suatu kegagalan itu adalah kunci di mana saya bisa lebih baik ke depannya. Walaupun ya gak lain ya sering sambat, sering minder dan lain-lain, tapi tetap optimis lah Mas. Hanya kita gak boleh menyerah. Pantang menyerah banget berarti ya, Wow. sebagai seorang mahasiswa ini. Iya. Terus ini juga Mas Harul, kan ngomong-ngomong tentang prodi MSP ini, dengar-dengar sih mungkin juga udah banyak yang tahu kalau prodi MSP ini kan termasuk prodi eksakta atau dapat dikatakan saintek ya, yang tentunya nggak luput dari yang namanya praktikum dan tugas-tugas yang bisa dibilang numpuk sih sebenarnya. Bener nggak Mas Harul? Bener. Jadi tugas misalnya di prodi manajemen sumber daya perairan itu sangat bisa dibilang super banyak lah dan banyak juga. Tetapi kita sebagai mahasiswa harus menggunakan
dua sudut pandang, yang dimana sudut pandang baik dan sudut pandang buruk. Mungkin di sisi buruknya kita disitu merasa tertekan, banyak tugas dan hal lain sebagainya. Tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang sisi baiknya, kita di situ diajarkan bagaimana cara menghadapi dunia yang rumit ini, yang penuh dengan surprise yang tidak terduga. Dan juga ilmu itu bisa kita gunakan nanti setelah kita lulus di kuliah ini. Bagaimana sih cara menghadapi masalah-masalah yang terjadi secara tiba-tiba. Jadi kita sudah nggak kaget lagi terhadap masalah-masalah yang ada. Ya, jadi kita sudah siap lah untuk menjalani kedepannya itu. Iya Mas Harun. Berarti kan udah banyak rintangan-rintangan yang telah dilalui oleh Mas Harun ini ya. Dari mulai semester 1 sampai semester 5, entah itu dari tugas ataupun apa. Cuman hal yang menarik nih, yang mungkin juga seringkali dipikirkan oleh teman-teman, yaitu bagaimana sih cara tetap Mas Harun ini tetap seimbang antara meskipun di prodi MSP ini banyak tugas, banyak praktikum, banyak laporan praktikum dan lain-lain, tapi Mas Harun ini kok masih ingin minat, bahkan alhamdulillah sekarang terpilih menjadi seorang ketua umum Himasura periode 2023. Itu caranya itu gimana Mas, untuk cara Mas Harun bisa balance antara tugas dengan organisasi? Untuk saya sendiri biasanya itu saya dibagi jadwal yang dimana pada saat ada kegiatan organisasi ataupun rapat organisasi ya saya melakukan sesuai dengan jadwalnya. Dan untuk tugas biasanya saya itu sering mengerjakan di malam hari ataupun kalau enggak ya setelah bangun tidur. Karena dalam kondisi tersebut pikiran saya itu masih stres-stresnya lah, masih lancar-lancarnya. Jadi misal saya dalam kondisi kayak udah capek di organisasi, udah capek rapat ya saya istirahat terlebih dahulu, entah itu 1 jam 2 jam, itu akan memudahkan saya dalam berpikir lebih jernih lagi nanti pada saat mengerjakan tugas. Intinya ya pinter-pinter bagi waktu aja, kita manajemen waktu, kita bagi kita harus mengorbankan salah satu dari kepentingan kita di situ harus memetakan dari beberapa aktivitas sehari-hari mana yang penting mana yang tidak, seperti kayak bermain-main terus jajan ataupun hal yang lain lah. Jadi kita harus menata apa yang penting dan apa yang tidak penting, sehingga nanti pada saat kita ditekan oleh padatnya waktu, kita bisa memilih yang penting-penting itu kita dahulukan, terkait hal yang tidak penting kita tinggalkan saja, kita bisa nikmati di lain hari. Jadi ya tinggal memetakan aja mana yang penting mana yang enggak. Jadi itu salah satu strategi ya dari Mas Harun, bagaimana sih teman-teman untuk cara tetap kita ini balance antara organisasi dengan tugas-tugas kuliah kita agar tidak keteteran ya Mas Harun ya. Karena banyak yang saya dengar nih keluhan dari teman-teman mahasiswa yang lain itu kayak, aku kalau organisasi saja, aku kalau akademik akademik saja. Tapi buktinya ini loh, ada ternyata Mas Harun selaku Bupati atau Ketua Umum Himasura 2023 tetap bisa untuk membalancekan antara organisasi dengan tugas. Ini patut dicontoh teman-teman. Kemudian kalau boleh tahu nih Mas Harun selaku Bupati Himasura 2023 ya, sejak kapan sih Mas Harun ini terjun dalam dunia organisasi kampus? Boleh diceritakan dong Mas Harun? Jadi saya pertama kali terjun di organisasi itu di awal-awal semester, di kalau nggak salah semester 1 akhir. Nah itu kan ada open recruitment pengurusan Himasura 2022 yang dimana saya itu pertama kali masuk ke organisasi Himasura itu menjadi anggota departemen eksternal. Nah, departemen eksternal sendiri itu kayak kita tuh mengajarkan bagaimana cara berhubungan dengan masyarakat, bagaimana cara menjalin kerjasama dengan masyarakat. Dan setelah mengalami satu periode, di periode berikutnya alhamdulillah saya langsung naik jabatan ke bupati. Jadi di sini mungkin teman-teman sering mengeluh, oh saya capek organisasi,
saya nggak bisa bagi waktu dengan kuliah, ataupun yo saya kalau organisasi nggak dapat apa-apa. Ya justru itu menurut saya pemikiran yang salah, karena pada dasarnya manusia itu pasti akan mendapatkan masa-masa sulitnya, masa-masa dimana mereka itu harus mengalami kegagalan. Ya kalau pemikiran saya sih, ya udah mumpung ini masih di dunia perkuliahan yang dimana kita diberi kebebasan, jadi saya rasa ya mumpung ada waktu, habiskanlah kegagalan di dunia perkuliahan ini. Cobalah sesuatu hal yang mungkin belum pernah Anda coba. Habiskan kegagalan itu, karena di dalam kegagalan pasti nanti kita itu akan menjadi lebih kuat ke depannya. Terkait sambat ataupun rasa yang tidak enak itu adalah konsekuensi dari kita ataupun efek dari kita, yang dimana itu secara nggak langsung tanpa kita sadari kita itu akan menjadi lebih baik ke depannya. Jadi ya pesan dari saya, jangan takut gagal, itu selalu coba, karena setiap kali kamu gagal itu satu langkah ke depan kamu lebih kuat. Mantap Mas Arul. Jadi intinya kayak kita memanfaatkan peluang kita selagi kita masih bisa, berani untuk mencoba gitu ya Mas Arul. Ya. Jangan pernah takut untuk gagal. Gitu ya kata Mas Arul, seperti itu teman-teman. Terus setelah Mas Arul ini melewati beberapa proses di organisasi maupun di perkuliahan selama beberapa tahun dan sampai terpilih menjadi seorang ketua umum atau bupati Jasura, tentunya kan ada suatu hambatan-hambatan ya Mas ya. Bisa diceritakan nggak sih Mas, kayak ada nggak sih benar-benar kayak hambatan-hambatan yang pernah dilalui oleh Mas Arul pertama kali mulai dari Mas Arul ini masuk di organisasi maupun masuk di perkuliahan sampai dengan titik ini Mas, boleh diceritakan Mas? Mungkin untuk hambatan ya, yang paling pasti dan mungkin dirasakan semuanya dalam menjalankan selama periode kepengurusan itu, ada saat momen di mana orang itu akan merasa capek, orang itu akan merasa kayak tertekan banget dan ngerasa kayak gak cocok itu masuk organisasi. Jadi di mana kondisi tersebut itu down-downnya lah suatu seseorang itu. Tetapi karena di Masura ini kita saling membantu satu sama lain, saling berbagi cerita, jadi kita saling membackup. Jika nanti ada anak yang down, ya kita bantu sama-sama, kita rangkul sama-sama, kita support sama-sama. Terus nanti ada orang lain yang down, ya kita saling bantu lah. Intinya di organisasi di Masura ini kita saling menguatkan satu sama lain. Kalau down itu sudah pasti terjadi di semua orang. Walaupun tanpa mereka sadar itu, mereka pasti ada satu titik di mana mereka itu down-downnya. Ya sama seperti yang saya rasakan itu, di mana saya sudah bingung mau ngapain dan nggak tahu mau berbuat apa. Dan di situ saat saya terpuruknya dan ya bisa dibilang down-downnya, malah mau putus kuliah ataupun hal-hal yang tidak diinginkan lainnya, seperti ya udahlah saya putus kuliah terus sampai jarang pulang. Tapi ya alhamdulillahnya berkat support dari teman-teman, akhirnya saya bisa melewati masa sulit itu. Dan efek yang didapat setelahnya itu, saya menjadi lebih tenang dalam menghadapi situasi apapun, lebih kuat dalam menghadapi masa-masa sulit. Jadi hal-hal yang berat di kedepannya hari itu akan merasa ringan. Dia udah siap terjun di dunia pekerjaan yang kata orang-orang itu sangat keras, sangat tidak bisa diprediksi. Contoh gampangnya ya, harus ada orang dalam, harus bisa kerja. Ya itu sih mungkin juga sih, tapi ya itu juga salah satu untungnya masuk di organisasi. Kita membangun relasi yang sangat luas, tergantung kita di organisasinya. Kalau kita mau aktif, kita bakal dapat manfaat yang lebih. Mungkin di dunia perkuliahan nggak seberapa kepake, tapi setelah kuliah kita pasti akan membutuhkan hal itu.
entah itu kapan waktunya, tapi pasti kita akan dipakai. Gak akan sia-sia kita belajar apapun itu. Selagi niat kita baik, insya Allah pasti Tuhan memberikan jalan yang terbaik. Siap Mas. Berarti cukup menarik ya ternyata pembahasan kita kali ini. Kayak nggak terpikirkan gitu. Apa yang disampaikan sama Mas Harul ini ternyata memang benar adanya seperti itu gitu. Kadang yang dirasakan oleh mahasiswa kali ini tuh ya kayak kalau kita organisasi kita bakalan keteteran tentang tugas gitu loh. Bahkan teman-teman mahasiswa juga banyak yang pesimis. Saya takut nih masuk ikut organisasi, karena saya takut keteteran tugas saya. Terus kemudian saya takut nanti di organisasi kita mengalami senioritas dan lain-lain seperti itu Mas. Tapi apa yang disampaikan oleh Mas Harul ini selaku Bupati Himasura ini ternyata bisa menjawab ya Mas ya pertanyaan-pertanyaan ataupun keluh kesah dari teman-teman yang dimana masih memikirkan tentang takutnya berorganisasi seperti itu. Nah mungkin bisa ada suatu kata-kata Mas atau pesan yang disampaikan oleh Mas Harul buat teman-teman sobat perairan yang lain Mas. Nah jadi gini, pesan saya buat semua teman-teman khususnya di prodi manajemen sumber daya perairan, bahwasannya jika kita tidak mau mencoba, kita pasti akan kehilangan kesempatan kita untuk berubah. Sampai kapan sih kita menunda-nunda upgrade diri kita menjadi lebih baik? Kita ini sudah bisa dibilang bukan anak kecil lagi. Jadi mumpung kita masih muda, habiskanlah kesempatan itu. Buatlah diri kalian itu menjadi lebih baik lagi. Habiskan kegagalan itu. Cobalah sesuatu hal yang menurut kalian tidak mungkin. Jadinya jangan takut gagal. Kegagalan itu adalah awal proses kita menuju keberhasilan. Jadi pesan saya, teruslah mencoba hal yang baru. Jika kalian down, kalian istirahat, tapi jangan menyerah. Sabar boleh, nyerah jangan. Oke? Baik Mas Harul, waduh cukup ngena banget ini pembahasan kita kali ini. Cukup ngena banget pembahasan kita kali ini yang dimana membahas tentang mulai dari Mas Bupati ini masuk dalam perkuliahan di MSP, terus bagaimana cara Mas Harul ini ikut organisasi dan tips-tips agar kita meskipun kita berorganisasi kita tetap balance teman-teman antara organisasi dengan akademik, yaitu tentang kuliah itu yang Mas Harul ya. Baik Mas Harul, mungkin sebelumnya dalam organisasi atau di Himasura ini pasti punya jargon kan? Mas nggak punya jargon Mas? Boleh dikenalin juga dong jargonnya Mas. Jadi di Himasura sendiri itu ada jargon yang sering diucapkan di setiap acara, setiap pertemuan, setiap perkumpulan bareng. Mungkin bisa diikuti Mas Habib. Boleh Mas. Gimana Mas jargon? Jadi nanti kalau saya bilang Himasura, jawabnya Shiminaora. Oke? Oke. Langsung. Boleh testing dulu satu kali coba satu kali ya. Himasura, Shiminaora. Oh harus pakai gini ya Mas? Gini ya. Semangat. Semangat. Oke Mas, siap Mas. Ayo Mas. Ya, ulang. Langsung ya ini ya. Oke. Ayo semangat ayo. Himasura, Shiminaora. Tepuk tangan dulu. Terima kasih Mas Ayu. Iya, sama-sama. Terima kasih atas waktunya juga. Ya. Oke, bagi teman-teman yang masih penasaran nih tentang pembahasan apa sih yang bakalan kita bahas besok di podcast berikutnya, tetap pantau terus di podcast Himasura, podcastnya anak perairan. Jangan lupa like, follow, comment, and subscribe ya teman-teman. Salam perairan. Salam perairan.